Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevra Irawati, NPM 049. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Langsung saja di sini yang pertama saya akan membahas tentang program kerja audit atau biasa disebut dengan program audit. Di mana ini merupakan rencana dan langkah kerja yang harus diikuti oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit berdasarkan tujuan dan tujuan audit yang telah ditetapkan. Nah, program audit ini secara umum untuk keseluruhan proses SDM, mulai dari penerimaan karyawan hingga PHK atau pemutusan hubungan kerja. Yang selanjutnya yaitu tentang auditor atas perolehan SDM. Nah, dimulai dari perencanaan SDM, yaitu proses analisis dan identifikasi tentang kebutuhan dan ketersediaan SDM untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang harus dikelola perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nah, rencana SDM ini merupakan bagian dari rencana strategis perusahaan untuk mengimplementasikan strategi perusahaan tersebut dapat terpenuhi dalam kapasitas yang tepat saat diperlukan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat gambar 4.2 yaitu tahapan proses perencanaan SDM yang dimulai dari review tujuan dan strategi perusahaan serta analisis pekerjaan. Jadi di setiap perusahaan itu kan pasti mempunyai tujuan dan strateginya itu udah pasti sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh si perusahaan tersebut. Nah, dari situ kita dapat menguraikan dan mendapat spesifikasi pekerjaan yang sesuai dengan strategi tersebut. Nah, setelah perusahaan itu memiliki uraian spesifikasi pekerjaan dan standar kinerja yang baru, kita melakukan penilaian terhadap kondisi SDM internal yang harus dilakukan. Nah, itu seperti melihat kondisi pekerjaan dan ketersediaan SDM saat ini pada perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu melakukan analisis lingkungan eksternal. Nah, itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, misalkan seperti pengaruh pemerintah, kondisi perekonomian, kondisi persaingan dan posisi perusahaan di pasar itu bagaimana, dan komposisi tenaga kerja dan pola kerja. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi sumber tenaga kerja. Jadi sumber tenaga kerja sebagai alternatif itu kita bisa mendapatkan dari lembaga pelatihan tenaga kerja, yang kedua perguruan tinggi, yang ketiga yaitu bursa kerja, dan yang keempat yaitu lembaga-lembaga lain yang menyediakan tenaga kerja siap untuk dipakai. Nah, dari penilaian kondisi internal dan analisis lingkungan eksternal tadi, kita memperoleh informasi yang digunakan untuk meramal pemerintahan dan kebutuhan SDM sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Dari keseluruhan tahap dalam perencanaan SDM tadi menghasilkan suatu rencana SDM yang meliputi rencana perolehan, misalkan seperti rekrut, seleksi, penempatan, dan pengelolaan SDM seperti pelatihan, pengembangan karyawan, hingga kepuasan kerja karyawan. Dan yang terakhir yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Manfaat dari perencanaan SDM meliputi yang pertama yaitu perusahaan dapat memanfaatkan secara optimal SDM yang sudah ada di perusahaan. Dan yang kedua yaitu meningkatkan efektivitas kerja. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Dan yang keempat yaitu tersedianya SDM yang memenuhi kualifikasi untuk memegang wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu menyediakan dasar penyusunan program SDM bagi fungsi SDM. Teman-teman bisa lihat pada tabel 4.3 yaitu contoh program audit dalam perencanaan SDM. Nah, yang selanjutnya akan saya bahas yaitu tentang rekrutmen. Jadi rekrutmen ini adalah upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan perusahaan tersebut sesuai dengan kriteria yang perusahaan cari. Nah, pelaksanaan rekrutmen ini harus mampu mendapatkan SDM dengan cara yang paling ekonomis, efektif, dan efisien. Nah, di sini ada proses rekrutmen, itu dimulai dari perencanaan SDM dan rencana tindakan yang ditetapkan, lalu permintaan khusus si manajer tersebut, lalu menghasilkan lowongan pekerjaan yang teridentifikasi. Nah, melalui itu ada persyaratan-persyaratan tertentu yang dipengaruhi oleh informasi analisis kerja dan komentar manajer. Nah, metode rekrutmen itu ada dua, yaitu dari internal dan eksternal, yang menghasilkan pelamar yang memenuhi syarat. Setiap pelaksanaan rekrutmen harus memenuhi prinsip-prinsip berikut. Yang pertama yaitu kualitas karyawan harus sesuai kebutuhan dan kualitas SDM.
Yang kedua yaitu jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia di perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu harus dilakukan dengan biaya yang paling minimal atau ekonomis. Lalu yang keempat yaitu perencanaan dan keputusan strategis tentang rekrutmen. Yang kelima yaitu fleksibilitas, dan yang keenam yaitu pertimbangan-pertimbangan hukum. Nah, di sini saya menampilkan tabel 4.4 yaitu program audit mengenai rekrutmen SDM.